Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat keimanan yang mana nikmat ini tidak bisa kita bandingkan dengan yang lainnya. Dengan keimanan dan keislaman ini merupakan modal kita untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian, cobaan dan juga musibah yang lainnya, yang mana pada hakikatnya nikmat kesehatan dan waktu luang ini juga merupakan ujian bagi kita yang mendapatkan nikmat tersebut. Apakah kita menggunakan nikmat kesehatan dan waktu luang ini untuk kebaikan di jalan Allah, untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan wal'iyadzu billah kita menggunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Suara Iman dan pecinta Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Dunia anak dan keimanan merupakan judul yang kita ambil pada kesempatan kali ini, yang masih meneruskan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan tarbiyatul aulad, berkaitan dengan pendidikan anak, berkaitan dengan seputar pendidikan Islam. Telah kita ketahui di waktu-waktu sebelumnya yang telah kita sampaikan dan kita pelajari bersama, bahwasanya pentingnya waktu hari-hari anak-anak kita dan diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah tentang masa, tentang waktu, yang menunjukkan pentingnya, agungnya waktu. Dan disebutkan setelah Allah bersumpah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, menjadi ayah bapak yang rugi, menjadi ibu yang rugi, menjadi orang tua yang rugi, tatkala kita tidak bisa memanfaatkan waktu anak-anak kita, tatkala kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk kebaikan dunia dan akhirat anak-anak kita. Maka hendaknya kita sebagai orang tua benar-benar berkomitmen, benar-benar mengetahui tentang hal tersebut, dan kita tidak menjadikan anak kita, dunia anak-anak kita sebagai penghalang dalam dunia kehidupan kita. Karena kita adalah orang dewasa dan mereka adalah anak. Yang mana yang dimaksud dengan orang dewasa adalah pemikirannya lebih dewasa, lebih mengerti, lebih bisa memahami. Maka jangan paksakan anak-anak kita mengikuti kita. Maka kitalah yang harus bisa pandai-pandai mengatur waktu, mengatur suasana untuk kepentingan anak kita, yang sejatinya itu adalah kepentingan kita juga, karena kewajiban kita untuk mendidik anak kita.
Maka hal ini penting untuk kita pahami bahwasanya dunia mereka adalah dunia anak. Dan kita adalah orang tua. Hendaknya kita yang bisa mengerti, memahami mereka. Hendaknya kita yang bisa mengatur waktu mereka, mengatur waktu kita. Untuk kita bisa menjadikan momen-momen, waktu-waktu emas mereka benar-benar berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Beberapa sejarah atau beberapa kitab sejarah dan riwayat-riwayat menerangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti tentang dunia anak, menjalani kehidupan bersama anak-anak sesuai dengan dunianya. Bagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain dengan cucu-cucunya. Bahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut anak-anak yang datang dengan ucapan salam, dan bagaimana cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Rasulullah tatkala baru datang masuk di kota Madinah. Bagaimana keponakan Rasulullah menyambut Rasulullah tatkala baru datang masuki kota Madinah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, menaruh di depan kudanya, dan beberapa anaknya ditaruh di belakang kudanya, dibonceng memasuki kota Madinah. Dan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain-main dengan cucunya Al Hasan. Beliau gendong, dan bahkan dalam sebuah jamuan makan, bagaimana Rasulullah mengejar cucunya, menghadang dengan tangannya, mengajak bermain sampai cucunya tersebut tertawa, dan memegang satu tangannya di dagunya dan satu tangannya di kepala dan kupingnya, dan mengatakan bahwasanya ia adalah bagian dari diri Rasulullah. Al-Hasan bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya. Menunjukkan bagaimana perhatian, kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak. Menunjukkan kecintaan dengan perlakuan dan juga dengan ucapan. Dan tidak sedikit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bahwasanya ia mencintai cucunya, anaknya, dan berdoa agar Allah mencintai mereka. Ini adalah bagian-bagian penggalan-penggalan sejarah berkaitan dengan Rasulullah tatkala berinteraksi dengan anak-anak. Dan di sisi lain, bagaimana telah sempat kita sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momentum-momentum dalam kehidupannya, memilih waktu-waktu yang tepat dan memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri beliau dan juga orang sekitarnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isha'a fi akhir hayatihi, falamma sallama qala ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad." Yang artinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat Isya bersama kami di akhir dari hayat beliau. Dan setelah salam beliau bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi." Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun yang akan datang, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang hadir pada malam ini itu masih hidup.
Dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktunya, memanfaatkan momentum untuk membicarakan tentang keislaman, keimanan tentang bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali mereka merasakan kematian. Bahwasanya keimanan bahwasanya seluruh makhluk kecuali Allah itu tidak ada yang kekal. Bahkan sampai umur berapa manusia itu bisa hidup. Disebutkan fa inna ra'sa mi'ati sanatin, bahkan sampai penghujung 100 tahun yang akan datang tidak ada seorang pun yang malam ini ada itu masih hidup. Obrolan-obrolan di setelah salat Isya, di saat-saat waktu keluarga berkumpul, di saat-saat kita berjumpa dengan orang-orang tercinta, kita manfaatkan momentum-momentum tersebut untuk menanamkan keimanan, keislaman kepada anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Meskipun di sisi lain bagaimana Rasulullah SAW tetap menjadikan anak-anak sesuai dengan dunianya, dan Rasul tidak mau hilang dari momen-momen kecuali Rasul menanamkan keimanan kepada mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan momentum-momentum yang lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir radhiyallahu an, dia berkata, "Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ila al-qamari lailatal badri faqala." Bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat malam hari pada saat bulan purnama. Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-'asr wal fajr. Thumma qara'a Jarir wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Momentum tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan saat itu terjadi bulan purnama, Rasul memanfaatkan momen waktu tersebut untuk menanamkan keimanan kepada orang-orang terdekatnya. Rasul memandang ke arah bulan purnama dan Rasul pun bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya kalian akan dapat melihat Rabb kalian sebagaimana kalian dapat melihat bulan ini. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada saat ini. La tadamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan pada saat itu sebagaimana kalian saat ini melihat bulan purnama. Setiap kalian bisa melihatnya tanpa berdesak-desakan. Bagaimana Rasulullah menanamkan keimanan tentang kelak umat mukmin muslim dapat melihat Allah. Sebuah nikmat yang sangat didambakan oleh seorang yang beriman tatkala kelak di akhirat, yaitu melihat Allah. Hal ini bagaimana Rasulullah SAW dalam cara metode mendidiknya memberikan gambaran yang sangat jelas. Begitu juga tatkala kita mengerti dunia anak kita,
Janganlah kita memasukkan sesuatu pelajaran dengan cara memaksa. Kita yang disebut orang dewasa, maka harus dewasa. Bukan anak-anak yang harus kita paksa mengikuti pola pikir kita orang dewasa. Maka tetap mengerti dunia mereka, menanamkan ilmu keimanan sesuai dengan kapasitas mereka. Karena kitalah orang dewasa yang harus bisa berpikir dewasa. Dalam lanjutan hadis tadi, fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni salat asar dan salat subuh, maka laksanakanlah. Menanamkan poin-poin keimanan, keislaman berikutnya, yaitu dengan mewanti-wanti berkaitan dengan melaksanakan salat, ibadah yang mulia setelah 2 kalimat syahadat. Dan dalam lanjutan hadis ini, thumma qara'a Jarir, dan Jarir periwayat hadis ini membaca Quran surat Thaha ayat yang ke-130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. 2 contoh hadis ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, para orang tua, para pendidik. Hendaknya kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan momentum bersama anak-anak kita, bersama orang-orang tercinta kita, memanfaatkan suatu hal yang sangat bernilai, yaitu waktu, yaitu usia mereka, anak-anak kita, anak-anak yang kita sayangi, yang kita cintai. Karena waktu mereka tidak bisa kita pindah, waktu mereka tidak bisa kita depositkan, yang mana sewaktu-waktu nanti mungkin beberapa tahun bisa kita ambil, tidak bisa. Umur 10 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun anak kita saat ini tidak bisa kita pindah pada waktu-waktu yang lainnya. Tidak seperti harta emas ataupun yang lainnya kita simpan di tahun 2021 untuk bisa kita ambil di tahun 2025. Tidak bisa. Maka anak kita saat ini umur 10 tahun beda dengan nanti umur 15 tahun. Dan belum tentu kita bisa bertemu dengan mereka pada umur-umur itu. Bisa jadi umur kita tidak sampai atau umur anak kita tidak sampai. Maka kita manfaatkan waktu, momentum untuk menanamkan keimanan sesuai dengan dunia mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Suara Aliman dan pemirsa atau pecinta Aliman TV dimanapun Anda berada. Dan dalam hadis lain, yang hadis sering kita dengar, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dahulu Ibnu Abbas itu berada di belakang Rasul, yakni sedang digonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak. Ghulam di sini adalah seorang anak. Panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kasih sayangnya sesuai dengan porsi keadaannya. Ya ghulam, wahai anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum bahkan dalam perjalanan.
Rasulullah memberikan nasihat wajangan dengan menyebut nama atau menyebut panggilan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Wahai anakku, wahai buah hatiku, aku akan mengajarimu tentang kalimat-kalimat yang penting. Begitu orang tua juga bisa memulainya, memanfaatkan momentum waktu dalam perjalanan atau yang lainnya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan kepada Abdullah bin Abbas pada momentum tatkala dalam perjalanan. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidaklah akan bisa memberi manfaat kecuali atas apa-apa yang telah Allah tuliskan, takdirkan atasmu. Dan jika seluruh manusia berkumpul untuk mencelakaimu, dan tidaklah dapat mencelakaimu kecuali atas apa-apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Dan pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah mengering. Sebuah nasihat yang sangat agung, sangat mulia, berkaitan dengan keimanan seorang hamba, ditanamkan kepada seorang anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen perjalanan, dibonceng di belakang Rasulullah. Menunjukkan ketawaduan Rasulullah membonceng seorang anak. Menunjukkan perhatian Rasulullah terhadap momen waktu, tidak menyia-nyiakan untuk memberikan pelajaran yang paling penting, yaitu berkaitan dengan keimanannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus menanamkan keimanan di masa-masa tersebut? Karena masa-masa itulah masa-masa keemasan yang tidak akan kembali, yang tidak akan kita dapatkan lagi jika kita sibuk dengan diri kita, jika kita sibuk dengan kedudukan dunia atau harta ini, namun kita lupa dengan sebuah kewajiban kita, sebuah waktu yang sangat berharga, sebuah momen yang tidak akan kembali dan dapat kita ulangi. Dan ini merupakan kewajiban kita orang tua. Dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang suatu hal kepada seorang anak, dan bagaimana anak tadi mengakui bahwa pelajaran itu tertancap dalam dirinya dan menjadikan bekal dirinya sampai ia dewasa. Sebuah hadis yang mungkin telah banyak dihafal oleh anak-anak kita, yaitu an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulam fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka tu'mati ba'du. Fama zalat tilka tu'mati ba'du.
dari Umar bin Abi Salamah bahwasanya dulu Umar bin Abi Salamah itu berada dalam rumah, dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu sedang makan, sedang berada dalam hidangan makanan, dan tangan dari Umar bin Abi Salamah ke sana dan kemari mengambil makanan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu. Rasul langsung memberi nasihat. Rasul langsung memberikan arahan. Ya ghulam, sebagaimana biasa yang menjadi ciri khas metode pendidikan Rasulullah, memanggil dengan sebutan yang sesuai dengan keadaan, yaitu seorang anak. Panggilan kasih sayang, ya ghulam, wahai anak. Samillah, bacalah bismillah. Wa kul mimma wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang dekat di sampingmu atau di sisimu. Rasul memberikan pendidikan, pengajaran, arahan. Tatkala seorang anak tadi, Umar bin Abi Salamah, dalam sebuah hidangan, tangannya kemana, kesana kemari, Rasul mengatakan, makanlah dengan menyebut nama Allah, dengan mengucapkan bismillah. Dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang dekat dari dirimu. Mengajarkan sopan santun. Yang pertama mengajarkan tentang berdoa tatkala akan makan, menunjukkan bahwasanya ini adalah rizki dari Allah. Melakukan sesuatu, memulai sesuatu dengan mengucapkan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan makan dengan tangan kanan, menunjukkan sebuah adab sopan santun. Dan makan dari yang terdekat, tidak tangannya dijulurkan ke sana kemari. Keimanan, akhlak, dan adab diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang anak pada masa-masa keemasan, masa-masa yang sangat bagus untuk diberi pendidikan keimanan, akhlak, adab, dan sopan santun. Dan di akhir dari hadis ini, sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya pentingnya pendidikan di masa-masa belia, sehingga menancap pada diri anak tersebut dan menjadi bekal sampai ia dewasa. Famazalat tilka tu'mati ba'du. Dan hal tersebut senantiasa menjadi kebiasaan, senantiasa ada pada diriku, menjadikan adab bagi diriku tatkala aku makan. Famazalat tilka, dan senantiasa hal itu menjadi kebiasaan. Maka jika kita menginginkan kebiasaan yang baik pada anak kita, jika kita menginginkan anak kita terbiasa dengan akhlak mulia, tanamkan kebaikan tersebut pada usia-usia keemasan mereka. Sejak dini. Jangan kalian tunggu, wahai ayah, wahai ibu, sampai kalian punya waktu untuk mendidik. Kapan kita akan punya waktu jika kita sibuk dengan dunia kita sendiri? Jangan sampai telat waktunya, masa-masa indah itu kita lewatkan karena kita yang dinamakan orang dewasa tapi tidak dewasa. Kita memaksa anak-anak dengan dunianya mengikuti dunia kita orang dewasa. Alqamah rahimahullah pernah berkata, segala sesuatu yang kuhafal sejak aku masih belia, maka sekarang seakan-akan aku melihatnya di atas kertas atau lembar catatan. Menunjukkan bahwasanya pendidikan usia belia itu akan tertancap pada memori mereka, menjadi
sebuah bekal untuk kehidupan mereka tatkala mereka menjadi orang dewasa dan menjadi ilmu untuk kehidupan mereka. Dan usia-usia seperti itu, usia dini, usia belia, usia keemasan, merupakan saat-saat momen-momen terpenting untuk kita menanamkan hal-hal yang penting. Usia-usia belia, usia-usia keemasan bagi anak-anak kita, itu merupakan waktu-waktu penting untuk kita menanamkan hal-hal terpenting dalam kehidupannya, yaitu keimanan. Karena keimanan adalah modal untuk kehidupan di dunia dan bekal untuk di akhirat dari anak-anak kita. Akidah merupakan, keimanan merupakan kunci kebahagiaan di dunia, kunci kebahagiaan di akhirat, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan para anbiya wa rusul telah menyeru anak-anak mereka pada akidah yang lurus, menanamkan akidah sejak dini. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan ingatlah, dan tatkala Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahim bani, tatkala Ibrahim mewasiatkan sebuah wasiat kepada anak-anaknya, wa Yaqub, demikian pula Yaqub, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati, meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Para anbiya, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, yaitu hendaklah memilih agama ini, yaitu Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kita agama ini. Dan janganlah sekali-kali kita meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam ini. Ini adalah wasiat dari orang yang mulia untuk menjadikan keturunan-keturunan mereka mulia. Maka marilah kita jadikan akidah, wasiat, wejangan di waktu-waktu emas anak kita untuk tidak kita biarkan atau untuk tidak kita lalui kecuali memanfaatkan hal tersebut. Ubadah bin Samit berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaka lan tajid ta'ma haqiqatil imani hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Wahai anakku, Ubadah bin Samit berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan lezatnya keimanan hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tidak akan engkau
dapatkan. Bagaimana Ubadah memberikan nasihat wejangan kepada anaknya berkaitan dengan keimanan, yang mana menunjukkan orang-orang alim salafun salih, orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang soleh, mereka mewasiatkan berkaitan dengan keimanan kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, bagaimana Abdul Razzaq meriwayatkan bahwa para sahabat menyukai untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang pertama diajarkan kepada anak-anak mereka secara fasih. Bahkan anak-anak mereka diajarkan untuk mengulang-ulang kalimat tersebut sampai 7 kali dengan ucapan yang fasih. Menunjukkan bagaimana perhatiannya terhadap kalimat yang mulia, yaitu la ilaha illallah. Menunjukkan bagaimana anak-anak itu harus benar-benar diajari tentang kalimat yang mulia ini. Waktu-waktu emas mereka itu benar-benar untuk memahami hal yang paling berharga dalam agama ini, yaitu la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang pertama diucapkan oleh anak-anak mereka. Kalimat yang pertama dan utama dipahami oleh mereka, sehingga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kita sampai dewasa. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah mereka, generasi kita, meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan memahami, mengerti, dan akhir dari kalimatnya di dunia yaitu la ilaha illallah. Ibnu Qayyim juga mengatakan, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, hendaknya kita mendiktekan, mentalkinkan kepada mereka, mengajari dengan menuntun mereka itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan fasih, dengan lafaz yang benar, Allah la ilaha illallah. Janganlah anak-anak kita jadikan fasih dengan kalimat-kalimat mungkar, bait-bait lagu yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan mereka. Ibnu Qayyim mengatakan, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, hendaknya ditalkinkan, didiktekan, diajarkan, nuntun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hendaknya sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka yaitu kalimat la ilaha illallah, mengenal Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya ilah yang berhak disembah itu adalah Allah, dan mentauhidkan Allah. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, hendaknya juga diajarkan kepada mereka bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy, di atas singgasananya yang senantiasa melihat kita, mendengar kita, mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh kita, dan senantiasa bersama kita atau mereka, anak-anak kita, dimanapun kita berada. Sehingga mengajarkan kepada anak kita tentang muraqabah, tentang pengawasan Allah atas kita, sehingga menjadikan anak-anak kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ihsan, merasa bahwasanya diawasi, dan tidak takut hanya dengan orang tuanya, tapi takut kepada Allah, karena Allah Maha mengawasi dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, yang intinya hendaknya kita orang tua mampu menempatkan diri kita yaitu sebagai orang tua, orang yang dewasa. Dewasa dalam menyikapi anak kita. Dewasa dalam menyikapi anak-anak kita mempunyai dunianya tersendiri. Dewasa dalam memanfaatkan momentum waktu yang dimiliki anak-anak kita yang tidak akan kembali. Dewasa dalam memilih konten untuk mengajari anak-anak kita hal yang paling bermanfaat, yaitu berkaitan dengan keimanan. Mungkin tatkala kita saat ini berada di musim pandemi sering bersama mereka, ya, moto di rumah saja. Kita yang sering di rumah atau mungkin bergantian, terkadang seminggu work from home, ya, bekerja di rumah, maka ini kita manfaatkan. Manfaatkan hal ini meskipun kita di rumah saja, kita manfaatkan. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita bisa lebih banyak waktu bersama buah hati kita, anak-anak tercinta kita. Dan atau mungkin kita manfaatkan tatkala di malam hari, tatkala ada hidangan makanan, kita sampaikan bahwasanya ini adalah rizki dari Allah. Hendaknya kita mensyukurinya. Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan tidak memubazirkan dimakan. Dan bersyukur bahwasanya tidak semua mendapatkan makanan ini. Karena banyak orang-orang yang mungkin saat ini terjadi menimpa kepada mereka gempa, banjir, ataupun yang lainnya. Ini adalah bagian untuk kita menanamkan keimanan kepada mereka, keislaman kepada mereka. Maka kita manfaatkan momentum tersebut. Jadilah orang tua yang dewasa, yang pandai untuk memanfaatkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Dan saya beristighfar atas kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Dan kita berharap kepada Allah jika ada kebenaran dan kebaikan, agar kita dimudahkan untuk menjalankan dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang menimpa kita dan memberikan kesabaran, keteguhan kepada kaum muslimin yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.